di luar dugaan. Hal ini yang membuat Prabu Siliwangi mantap memperistri Nyi Subang Larang. Penulis, Hendra Nugraha. Editor, Andra Adiatama. Sumber link, https://portalmajalengka.pikiran_barat_miring_jawa_di_tanda_luar ini tanda hubung yang tanda hubung membuat tanda hubung Prabu tanda hubung Siliwangi tanda hubung mantap tanda hubung memperistri tanda hubung Nyi tanda hubung Subang tanda hubung Larang. Portal Majalengka, Prabu Siliwangi merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati dengan neneknya yakni Nyi Subang Larang. Kala itu Prabu Siliwangi berada di pusat kerajaan Sunda yakni di wilayah Bogor saat ini, sedangkan Nyi Subang Larang bersama gurunya di wilayah Karawang. Prabu Siliwangi saat bertemu Nyi Subang Larang belum menjadi raja dan masih merupakan putra mahkota di kerajaan Sunda. Terdapat hal menarik saat Prabu Siliwangi muda mantap menjadikan Nyi Subang Larang menjadi pendamping hidupnya. Nyi Subang Larang merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa yang merupakan syah bandar di wilayah pelabuhan Cirebon. Ki Gedeng Tapa sendiri serta Nyi Subang Larang telah memeluk Islam dalam perjalanannya karena bersahabat dengan Syekh Kuro. Awalnya Syekh Kuro menetap dan menyebarkan Islam di Cirebon sebelum akhirnya Raja Sunda kala itu melarang penyebaran Islam di Cirebon. Raja Sunda saat itu bernama Prabu Anggalarang dengan putra mahkotanya yakni Prabu Siliwangi muda dengan sebutan Raden Pamanah Rasa. Syekh Kuro pindah ke wilayah Karawang dan Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya untuk memperdalam ajaran Islam sebagai bentuk kesungguhan dan ketertarikan Ki Gedeng Tapa. Seiring berjalannya waktu, Nyi Subang Larang menjadi murid Syekh Kuro dan telah pandai dalam ilmu qiraat atau menjadi seorang qoriya. Seperti halnya Syekh Kuro yang pandai melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdunya, rupanya Nyi Subang Larang pun berhasil menguasai ilmu tersebut. Suatu ketika Prabu Siliwangi ditugaskan oleh Prabu Anggalarang untuk meninjau pesantren Syekh Kuro serta memberi peringatan untuk menutupnya. Berita pilihan, namun sesaatnya tiba di pesantren yang dipimpin Syekh Kuro, tak sengaja Prabu Siliwangi merasa tentram hatinya saat mendengar lantunan ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran tersebut dilantunkan oleh suara merdu milik Nyi Subang Larang, sehingga Prabu Siliwangi pun menanyakan tentang siapa yang memiliki suara merdu tersebut. Tentu saja Syekh Kuro menjelaskan perihal siapa yang melantunkan ayat Al-Quran dengan suara merdu yang didengarnya itu. Prabu Siliwangi tak jadi memperingatkan apalagi menutup pesantren Syekh Kuro karena peristiwa yang membuat tentram dan nyaman hatinya. Alih-alih menutup, Prabu Siliwangi malah mengutarakan ketertarikan hatinya kepada Nyi Subang Larang di depan Syekh Kuro. Dengan kondisi Prabu Siliwangi yang masih menganut ajaran Hindu, Syekh Kuro pun memberikan beberapa syarat agar tujuannya tercapai. Hingga akhirnya Prabu Siliwangi saat menjadi Raja Pajajaran telah memiliki istri yang bernama Nyi Subang Larang. Itulah sekilas tentang awal mula perjalanan cinta Prabu Siliwangi terhadap Nyi Subang Larang yang mulanya tertarik akan merdunya lantunan ayat suci Al-Quran hingga mantap menjadikannya istri. *****